Kelangkaan solar di Kabupaten Pringsewu kian parah. Kamis pagi, antrian puluhan kendaraan bermesin diesel terjadi di SPBU Fajar Isuk. Antrian mengular hingga ke Jalan Sumatera Lintas Barat. Tak hanya kendaraan lokal, truk dari luar daerah yang kehabisan BBM ikut antri. Sebagian pengemudi truk datang ke SPBU ini pada dini hari. Mereka khawatir tidak kebagian solar untuk kendaraannya. Mereka tidak antri ke tempat lain karena SPBU yang menjual solar terbatas. Solar? Antri solar? Iya. Ini sudah berapa lama terjadi kelangkaan? Kalau saya ini baru kali ini. Baru kali ini? Baru kali ini, ini terlalu yang parah ini. Yang parah? Ini udah berapa lama nunggunya? Ini udah dari subuh, ya. Antri di sini? Antri di sini. Terus itu karena apa sih, langka atau seperti apa sih? Langka, memang langka. Antri solar. Antri solar, udah ya. Berapa lama? Udah setengah jam. Ini dari mana mau ke mana? Dari Tulang Bawang mau ke sini, Riwarisari. Pringsewu. Pringsewu. Terkait kenaikan harga BBM ini tanggapannya seperti apa sih, Mas? Sangat memberatkan. Ya? Sangat memberatkan. Gimana? Sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Pemerintah diminta segera mengatasi kelangkaan solar karena menyusahkan warga. Selain terhambat bekerja, pengemudi truk juga harus mengeluarkan biaya tambahan saat mengantri. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Tim gabungan dari Polres Waikanan menggerebek lokasi tambang emas ilegal di Desa Negeri Baru, Kecamatan Umpu, Semengkuk, Kamis siang. Saat baru tiba di lokasi, petugas tidak menemui satupun orang yang sedang beraktivitas menambang. Petugas hanya mendapat belasan lubang galian tanah berukuran besar yang menganga, sisa peralatan penambangan, serta 1 unit alat berat jenis ekskavator. Selain merusak lingkungan, penambangan emas secara ilegal ini juga tak berizin karena di lahan milik pemerintah yang dikelola PT PN 7. Sebelum penertiban, petugas telah meminta pengusaha tambang emas ilegal untuk menghentikan aktivitasnya. Sementara kami melakukan penertiban. Kami masih melaksanakan sosialisasi. Sebelumnya sudah kami laksanakan sosialisasi agar bagi yang mempunyai usaha-usaha itu agar menghentikan kegiatan tambang ilegal itu, karena dampak lingkungan dan lain-lain yang perlu kita sadari bersama, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada kerugian-kerugian alam dan lain-lain. Lokasi penambangan diberi garis polisi. Penertiban serupa akan digelar secara berkelanjutan. Jika ada yang terpergok dan ditangkap, maka pelaku akan dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Kepolisian Polresta Bandar Lampung membongkar praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur. Polisi meringkus 7 orang, 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka ditangkap karena menjual 4 remaja putri di bawah umur dan 1 wanita dewasa sebagai pekerja seks komersial atau PSK secara daring melalui aplikasi media sosial. Menurut polisi, terbongkarnya kasus itu berdasarkan dari laporan warga. Para pelaku ditangkap di sebuah penginapan di kawasan Truk Betung Utara, Bandar Lampung. Mereka ini adalah temenan semua, mereka masing-masing punya peran yang dimana sebagai peran utamanya, dimana turut membantunya. Nanti sesuai hasil penyidikan akan kita jelaskan peran-perannya. Saat ini kami masih melakukan intensif dari kemarin, habis pengamanan, sekarang masih dilakukan penyidikan dan ini masih serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh PPA. Sudah berapa warga Bandar Lampung atau 7 dari pelaku luar dan provinsi? iya. Bandar Lampung. Semuanya, pelaku juga Bandar Lampung. Berapa lama? Bandar Lampung. 5 orang yang ikut ditangkap masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polresta Bandar Lampung. Jika dalam waktu 24 jam pemeriksaan tidak terbukti bersalah, maka mereka akan dibebaskan.
Untuk 2 yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan bangkai ayam broiler atau ayam potong dibuang sembarangan di perkebunan karet di pinggir jalan Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kurang lebih ini 4-5 kintal ini, guys. Nah. Bangkai ayam yang dibuang sembarangan ini meresahkan warga karena baunya menyengat. Bangkai ayam pertama kali ditemukan oleh pemilik kebun karet. Sejauh ini pelaku pembuangan bangkai ratusan ekor ayam belum diketahui apakah dari kandang atau dari mobil pickup yang biasa mengangkutnya. Kurang lebih itu bobotnya per ekornya 2,5 kg lebih. Jadi kalau dikali 100 ekor ada. Berarti kalau 100 ekor udah 2,5 kg kali 100 ekor 2,5 kintalan lebih. Nah, ini 100 ekor lebih. Terus pembuangannya juga dekat sama jalan. Nah, masyarakat gimana? Masyarakat ya nanti kalau begitu udah mulai membusuk jelas terganggu dari baunya itu. Terutama Kamis siang bangkai ayam telah dikubur oleh warga di lokasi. Polisi masih memburu pelakunya. Untuk sementara kita sedang mencari keterangan saksi-saksi dulu. Kita mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Setelah itu kita nanti akan melakukan pengembangan, pengecekan di mana ada kandang ayam atau pengepok ayam. Warga berharap pelaku segera ditangkap, sebab perbuatannya itu juga menimbulkan penyakit yang bisa menyerang warga. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.